Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PAI PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan membuat podcast atau tanya-tanya terkait dengan moderasi beragama. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Reza Fahlipi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Okay. Izin Pak mengenalkan nama Bapak dulu kepada para pendengar sekalian. Beliau adalah Bapak Reza Fahlipi, SPD. Beliau adalah sebagai kepala sekolah di Madrasah Aliyah Al-Furqan Banjarmasin. Nah, beliau juga sebagai tokoh di Muhammadiyah, yaitu sebagai sekretaris Majelis Tarjih dan PDM Kota Banjarmasin periode 2023-2027. Nah, terkait dengan moderasi beragama ini, Pak, apa sih yang membuat moderasi beragama ini sangat penting dalam konteks masyarakat kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab mengapa moderasi beragama itu penting ya dalam kehidupan kita, dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa sebenarnya moderasi beragama itu. Ya, dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama itu adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Nah, itu pengertiannya ya. Terima kasih. Jadi memang di sini agak bahasanya itu agak mirip dengan toleransi ya. Tapi sebenarnya itu toleransi itu sendiri dia adalah bagian dari moderasi beragama. Nah, untuk apa tadi moderasi beragama itu penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita dalam bangsa Indonesia. Minimal ada 3 alasan penting di mana kita tahu semua bahwa negeri kita ini negeri yang sangat beragam, baik dari segi beragamnya pemeluk agama, kemudian beragamnya suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu ada 3 macam alasannya pentingnya pemahaman moderasi beragama itu. Yang pertama adalah sering muncul konflik sosial yang bernuansa agama. Jadi konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, kadang-kadang kan diseret akhirnya konflik itu sepertinya permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda tadi. Dan dia sebenarnya adalah konflik sosial. Nah, kemudian yang kedua adanya potensi yang mengakibatkan pembelahan sosial atau kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini adalah salah satu unsur akan terjadinya konflik di tengah masyarakat ini. Jadi kalau tidak dijembatani dengan pemahaman moderasi beragama ini, itu konfliknya itu akan semakin meruncing ya. Nah, kemudian yang ketiga adanya potensi yang mengakibatkan tindak kekerasan. Nah, tindak kekerasan sendiri itu pasti nanti akan berujung pada adanya korban. Nah, itu. Jadi itu alasannya kenapa moderasi beragama tadi itu sangat penting. Ya, intinya Pak, untuk kenyamanan bersama, Pak. Jadi moderasi ini sangat penting. Nah, kemudian Pak, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam mencapai moderasi beragama ini? Ya, setidaknya ada 3 tantangan di dalam proses penguatan moderasi beragama itu. Yang pertama adalah berkembangnya pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan yang sifatnya itu berlebihan.
ya, berlebihan. Ya, jadi kalau sesuai ibaratnya sesuai dengan takarannya saya itu tidak akan menimbulkan konflik ya. Ini tantangan yang pertama, dan ini real di masyarakat kita. Yang salah satu penyebabnya itu adalah karena juga terjadi kesenjangan di dalam pemahaman keagamaan itu sendiri. Jadi kalau bahasa sederhananya itu orang beragamanya ini kurang ilmu. Kurang ilmu, Pak. Nggih. Nah, kemudian yang kedua, tantangan yang sering muncul ini adalah kejadian yang sifatnya ekstrim ya. Jadi dalam konteks beragama ini ada yang ekstrim, ini yang ada yang istilahnya ada kiri kanan dan sebagainya ya. Pokoknya apa namanya, keadaannya itu tidak stabil untuk keadaan yang bisa normal dan maju bersama itu. Kadang ada orang yang mohon maaf beragama yang sifatnya dia fanatik. Nah, kalau yang fanatik ini saja yang dia kembangkan pemahamannya nih, akhirnya nanti orang akan cenderung menganggap kelompoknya lah yang paling benar, sementara kelompok yang lain tuh dianggap salah. Nah, jadi dalam hubungan dengan sesama penganut agamanya sendiri itu sudah terjadi pergesekan, dan apalagi dengan orang yang berbeda agama. Nah, sedangkan kita ini menginginkan yang moderasi tadi, kita dengan orang yang berbeda saja kita harus menghormati kan, menghargai mereka tanpa harus membenarkan ajaran mereka. Nah, itu. Terus yang ketiga itu adalah melebihi batas sehingga bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Nah, itu tadi, seharusnya ajaran agamanya itu porsinya segitu, dia akhirnya keluar ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan itu. Jadi ada tiga tantangan ini yang cukup berat, dan kadang-kadang ya munculnya bukan samaratan. Oke. Ya, baik Pak, terkait dengan tantangan tadi, apa saja solusi dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan moderasi beragama ini? Sekurang-kurangnya itu ada 5 lah prioritas penguatan di dalam moderasi beragama ini. Yang pertama adalah penguatan cara pandang ya, sikap dan praktik beragama. Nah, kaitannya di sini adalah gimana dalam dunia Islam ini orang beragama ini kadang, khususnya beragama Islam ya, itu kan ada yang mereka prioritas menonjolkan sekali dengan cara beragama Islam dengan cara bayani ya. Nah, dengan bayani ini kan mereka selalu mengandalkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka tidak mau. Ini satu kelompok. Kemudian kelompok yang kedua ada yang mengandalkan akal atau disebut dengan cara pandang yang burhani ya. Akal ini memang diperlukan, tapi tidak boleh kita nantinya dalam beragama itu harus serba masuk akal, karena mau tidak mau kan kita beragama ini terutama itu banyak hal yang bersifat ghaibiyah, termasuk terutama di dalam hal akidah dan ibadah. Itu kalau kita coba merasionalkan mungkin nggak akan bisa selesai. Kenapa misalnya orang batal wudhu karena gara-gara kentut, setelah kentut dia yang dibasuh kan wajah wudhu. Nah, ini kalau dihubungkan pakai akal itu nggak masuk akal. Rakaat salat, kenapa subuh 2 rakaat, yang cuacanya lebih banyak dingin ya, kemudian zuhur, asar yang saat panas kok kenapa 4? Itu nggak bisa dirasionalkan itu, karena sifatnya ghaibiyah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penguatan
sebelum ke sana kita tadi ya dari cara pandang tadi ya dalam beragama tadi memang kita perlu yang bayani, perlu yang burhani, perlu yang irfani. Cuman ketiga-tiganya ini harus ada prioritasnya. Yang bayani yang mana prioritasnya? Nah, tentu saja kan yang prioritasnya di sini adalah dalam hal akidah dan ibadah. Itu porsinya bayani. Tidak boleh kita sembarangan yang dua ini. Harus ada dalil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang burhani. Nah, burhani ini kaitannya adalah dalam hal pemahaman daripada teks agama itu sendiri. Memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, terutama kalau yang kaitannya dengan Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang tidak bisa langsung kita pahami ketika kita membaca. Nah, disinilah perlu kita menambah wawasan itu dengan membaca karya-karya tafsir dari ulama-ulama tafsir, yang salah satu metode dalam tafsir itu sendiri kan adalah menggunakan akal birra'yi ya. Nah, ini kan salah satunya. Jadi ini untuk kita saat ini ya. Nah, kemudian yang irfani. Yang irfani ini ada porsinya juga. Dalam beragama ini kita perlu keindahan, perlu seni ya. Nah, salah satu contoh yang sederhana itu adalah ketika ada perintah untuk menutup aurat. Nah, perintah menutup aurat kan cuma dijelaskan dalam nasnya itu cuma dijelaskan batasan aurat yang boleh terlihat, yang nggak boleh terlihat. Nah, motifnya, model pakaiannya bagaimana? Nah, ini diserahkan. Ketika orang membuat baju misalnya pakai kerah 2 begini, ya enggak, sah-sah saja. Yang penting kan prinsipnya adalah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak mengikuti lekuk tubuh, ya, jangan ketat gitu. Nah, itu saja. Ini unsur seni penting itu. Jadi kalau orang mendasarkan hal itu dengan hal yang minimalis tadi, kacau jadinya. Ada keindahannya Pak lah. Unsur keindahannya tidak ada. Nah, ini. Oke, nah itu. Cuman jangan sampai terjadi dengan 3 cara pandang itu orang menonjolkan salah satu. Nah, ini yang berbahaya. Berarti harus seimbang Pak? Harus seimbang. Harus sesuai dengan porsinya lah. Irfani yang ditonjolkan sementara dia melupakan yang 2. Bahaya itu. Ya. Harus ingat dalil mana yang batasan-batasan itu tadi. Nah, sama orang bola baju tadi kan itu prinsipnya dalam membuat pakaian itu adalah menutup auratnya itu tadi. Jangan dilanggar itu dalil. Oke, nah itu yang nah kemudian yang kedua ini adalah penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Nah, ini untuk yang satu ini alhamdulillah ya, pemerintah kita itu memfasilitasi. Itu biasanya ada antar tokoh-tokoh agama itu mereka diberikan ruang untuk dialog ya. Makanya ada kerukunan antar umat beragama. Nah, itu bisa difasilitasi oleh pemerintah di tiap kabupaten kota, saya rasa ada. Itu salah satu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengenal karakter yang berbeda tadi. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lapang dada. Kita tahu rambu-rambu orang kan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengembangan ekonomi. Nah, pengembangan ekonomi ini tentu saja secara menyeluruh ya. Jadi siapapun berhak untuk berusaha ya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Karena ini kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah, ini akan cenderung nanti kesenjangan ekonomi ini akan menimbulkan konflik ya.
karena kemiskinan orang lalu macam-macam melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi orang menjadi tidak akur lagi dalam kehidupan. Nah, terus yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya keagamaan. Nah, pengembangan sumber daya keagamaan ini tentu saja ini kalau kita boleh lihat itu ada dua pola ya. Ada pola yang sifatnya mandiri dilakukan oleh penganut agama itu sendiri untuk menambah wawasan keislamannya. Kemudian juga kadang ada diberikan oleh pemerintah melalui program beasiswa dan sebagainya. Nah, itu kan terbuka ya. Ini kesempatan untuk pemeluk agama ini, lebih khusus lagi orang Islam sendiri, untuk mengembangkan wawasan itu. Jadi dua jalur ya, baik yang melalui jalur formal maupun yang non formal. Ya, dan pemerintah saat ini memberikan peluang kepada kita ini, khususnya umat Islam ya, yang karena umat Islam tadi yang sangat banyak, itu memberikan peluang untuk mereka melakukan kajian-kajian keislaman itu, sehingga banyak bertebaran di mana-mana pengajian-pengajian itu. Nah, terus yang berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Ya. Nah, ini juga lagi-lagi ini berkaitan dengan fasilitas dari pemerintah ya. Misalnya pemerintah melaksanakan perjalanan haji itu ya, namanya OINH ya, dan sebagainya. Kemudian orang melakukan umroh dan sebagainya dipermudah caranya. Kemudian yang berkaitan dengan zakat itu kan sepertinya sudah ada yang jemput bola. Nah, kemudian juga dilakukan oleh ormas-ormas Islam, termasuk kalau di Muhammadiyah itu adalah Jismu dan sebagainya. Nah, demikian juga saudara-saudara kita yang di ormas yang lain, saya rasa juga ada. Nah, kemudian yang berikutnya yang untuk berkaitan yang juga diberikan sekali kan lembaga-lembaga perbankan yang syariah itu. Nah, ini namanya pelayanan kan, sampai ke pegadaiannya ada dan sebagainya. Ya, saya kira ada solusinya 5 macam tadi untuk penguatan moderasi tadi. Kayaknya yang saya tangkap ini kayaknya pemerintah kayaknya yang sangat berperan untuk bisa menerapkan solusi-solusi ini ya. Ya mungkin bisa aja kan yang lain secara mandiri, tapi yang lebih kuat tuh di pemerintahannya. Kemudian yang terakhir Pak, untuk pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada para pendengar terkait dengan moderasi beragama ini? Ya, saya mengutip pesan dari Profesor Nizar ya, beliau adalah Sekjen Kementerian Agama. Beliau menyampaikan sekurang-kurangnya itu ada 4 indikator moderasi beragama itu, kata beliau. Nah, mudah-mudahan dari keempatnya itu bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa di Indonesia ini dengan membawa paham moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan ini orang maksudnya adalah kecintaan terhadap NKRI ini itu sangat erat kaitannya dengan moderasi beragama tadi. Ya, kalau boleh dibahasakan gitu, semakin tinggi pengetahuan beragama, khususnya beragama Islam ya, semakin luas wawasan keislamannya, itu ada kecenderungan dia nanti akan semakin cinta tanah airnya. Ini sudah terbukti kan sejak zaman dulu ya. Banyak tokoh-tokoh agama kita itu yang beliau di samping seorang ulama juga pejuang. Pahlawan lah. Ya, pahlawan. Nah, salah satu yang
yang kaitannya dengan urusan jihad-jihad ya. Ini saya masih ingat itu ketika Indonesia baru merdeka itu kan ternyata pengakuan dari negara luar itu masih belum banyak ya. Hanya beberapa negara yang sehingga sekutu datang lagi ke Indonesia. Nah, akhirnya apa? Pemerintah waktu itu berkonsultasi dengan ulama kita, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Beliau minta fatwa bagaimana nih menghadapi ini. Nah, sehingga keluarlah resolusi jihad itu kan. Nah, akhirnya dengan keluar resolusi jihad, artinya apa? Kita tidak boleh mundur apapun yang terjadi. Tentara sekutu yang perlengkapan senjatanya yang luar biasa banyak berhadapan dengan penduduk Surabaya yang ya jauh sekali kekuatannya, tapi dengan pompaan semangat jihad yang luar biasa. Nah, ini kan gambaran bahwa paham keagamaan tadi semakin kuat, dia akan cenderung cinta tanah airnya itu semakin tinggi, sehingga muncul itu. Dan inilah yang membuat negeri kita ini menjadi negeri yang berani berhadapan dengan kekuatan musuh yang jauh lebih kuat segalanya. Dari senjata, dari jumlahnya, semua kita kalah itu. Tapi dengan semangat itu tadi akhirnya berhasil. Bisa mengalahkan musuh. Itu. Oke, itu salah satu halnya. Kemudian yang kedua adalah komitmen anti kekerasan. Nah, ini yang penting ini. Bukan zamannya lagi kita untuk bermain main hakim sendiri lah ini kan, kekerasan ini jangan. Sampai di lembaga pendidikan pun kita jangan sampai melakukan tindak kekerasan ini karena berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi. Nah, toleransi ini salah satu yang paling menonjol itu adalah pengakuan kita terhadap hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yang paling mendasar itu adalah hak orang memilih agama. Itu yang paling mendasar. Nah, disinilah peran toleransi itu. Artinya kita menerima perbedaan itu tadi, ya, tanpa harus kita memaksakannya terhadap orang lain untuk mengikut agama kita. Nah, ajaran Islam sendiri itu mengajarkan toleransi. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan itu. Nah, Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan contoh nyata ketika beliau hijrah ke Madinah, membangun negeri Madinah. Itu kan dasar negaranya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah itu isinya kan dia adalah mengakomodir semua penganut agama di sana. Ada banyak kan di sana komunitasnya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, paganisme, ditambah lagi umat Islam yang baru hijrah. Nah, mereka hidup dalam satu negara Madinah yang rukun tanpa memaksakan agama itu. Nah, ini Nabi yang mencontohkan. Ya, jadi seperti itu kita tidak usahlah urusan paksa memaksa ini. Jadi harus lapang dada. Jadi bahasa agama lapang dada tasamuh ya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi yang ada di tengah masyarakat. Nah, kembali ke kita yang konteks Indonesia ini kan tadi banyak banget suku kita ini dengan ragam adat istiadatnya, dengan ragam agamanya. Nah, di sini yang dihususkan yang keempat ini adalah kita harus menerima tradisi-tradisi yang dibawa oleh saudara kita, karena kita ini kan berbaur ya. Orang Banjar tinggal di Jawa, tinggal di Sumatera,
kemudian orang Jawa tinggal di Kalimantan, tinggal di Sulawesi. Tentunya dia membawa adat kebiasaan mereka masing-masing. Nah, kita sebagai orang yang berdampingan dengan saudara kita yang berbeda suku dan adat budaya ini harus menerima. Nah ini, jadi kalau sampai kita ini terjadi menolak adat orang ini, berarti kita gagal. Karena kan di sini adalah salah satu indikator daripada berhasilnya pemahaman moderasi beragama tadi. Jadi kita harus menerima. Tetap dia saudara kita seagama atau tidak. Tapi dia adalah bangsa Indonesia. Warga masyarakat kita juga Pak lah. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk jawaban-jawabannya. Sangat banyak ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami, khususnya kepada saya. Kalau boleh saya simpulkan terkait dengan pesan-pesan Bapak tadi, yaitu ada 4. Pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, unsur toleransi. Dan keempat, penerimaan terhadap tradisi yang sudah ada. Nah, itulah yang menjadi indikator terhadap pemahaman moderasi beragama yang benar. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya juga. Terima kasih. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.